Ela veio pro baile de Para shortinho, dizer faz de sim, baile de shortinho, faz de mil. Ela veio pro baile de para dizer shortinho, faz de sim, baile de shortinho, faz de mil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Frida Ayuning Tias dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai lipatan surat serta saya akan mengaplikasikan beberapa jenis lipatan surat yang akan saya jelaskan nanti. Sebelum masuk pada video penjelasan dari saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rido selaku dosen pengampu mata kuliah korespondensi yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan saya yang nantinya juga dapat saya jadikan sebagai bekal ketika saya hendak terjun langsung dalam dunia kerja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada video penjelasan dari saya. Simak dengan seksama agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui bersama, sebelum suatu surat dikirimkan kepada pihak yang dituju, maka surat tersebut perlu dilipat terlebih dahulu. Melipat surat ini adalah suatu hal yang penting dan berguna untuk membuat surat menjadi tampak lebih rapi dan juga dapat memudahkan apabila surat hendak dimasukkan ke dalam amplop. Dalam perjalanan surat menyurat, baik pada surat dinas maupun surat niaga, cara melipat surat ini harus diperhatikan betul dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Cara melipat surat atau bentuk lipatan surat harus mengacu pada dasar-dasar tertentu yang dianggap resmi. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa mengetahui berbagai macam cara melipat surat merupakan suatu hal yang penting, terutama bagi seseorang yang bekerja dalam suatu instansi dinas maupun swasta yang mengurus kegiatan surat menyurat. Meskipun demikian, kita sebagai mahasiswa juga wajib mengetahui bagaimana cara melipat surat yang baik dan benar agar nantinya dapat digunakan sebagai bekal ketika kita terjun langsung dalam dunia usaha atau dalam ranah dunia kedinasan. Nah, ada beberapa jenis lipatan surat yang dapat kita pelajari. Di antaranya, yang pertama ada lipatan baku atau standar form. Lipatan kertas jenis baku merupakan jenis lipatan surat yang paling umum digunakan. Lipatan baku atau standar form ini juga dapat diartikan sebagai lipatan yang membagi kertas menjadi 3 bagian, kemudian bagian bawah kertas dilipat ke atas, sedang bagian bawah dilipat ke bawah. Kemudian yang kedua, lipatan baku rendah atau low standard form. Lipatan baku rendah merupakan jenis lipatan yang merupakan variasi dari lipatan surat bentuk baku. Perbedaannya terletak pada bagian lipatan atasnya saja. Sehingga dari sini dapat diartikan bahwa lipatan baku rendah merupakan lipatan yang membagi kertas menjadi 3 bagian, tetapi salah satu ujung kertas lebih pendek dari yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada lipatan akordion atau accordion form. Lipatan surat jenis akordion merupakan lipatan ganda sejajar, tapi bagian atas lipatannya dibalik ke belakang. Kemudian yang keempat ada lipatan akordion rendah atau yang
suatu lipatan yang membagi kertas menjadi dua bagian, lalu melipatnya. Lipatan ini lebih cocok untuk dimasukkan ke dalam amplop yang berukuran besar. Kemudian yang keenam ada lipatan ganda sejajar atau yang biasa disebut dengan paralel double fold. Lipatan ganda sejajar merupakan lipatan yang dilakukan dengan membagi kertas menjadi dua bagian, kemudian dilipat lagi menjadi dua bagian dengan sisi yang sama. Selanjutnya ada lipatan model Prancis atau yang biasa disebut dengan French fold. Lipatan model Prancis ini merupakan suatu lipatan yang dimulai dengan lipatan tunggal, kemudian dilipat dua lagi ke samping. Lipatan model Prancis ini dulu digunakan oleh raja dan kaum bangsawan Eropa. Kemudian yang terakhir ada lipatan baron atau baronia fold. Lipatan baron merupakan lipatan yang diawali dengan lipatan tunggal, lalu kedua sisi samping surat dilipat lagi ke dalam. Sehingga dapat diketahui bahwa lipatan baron ini merupakan suatu jenis lipatan surat yang membagi kertas menjadi 6 bagian. Nah, agar teman-teman tidak makin penasaran dengan berbagai bentuk lipatan surat yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara melipat surat sesuai dengan jenis-jenis lipatan surat yang sudah saya jelaskan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman melipat surat, maka langkah awal yang harus teman-teman lakukan yaitu menyiapkan sebuah dokumen surat baik yang sudah tercetak di atas kertas A4 atau F4 seperti ini. Kemudian, teman-teman dapat menentukan atau memilih jenis lipatan surat yang akan digunakan. Nah, dalam memilih atau menentukan jenis lipatan surat yang akan digunakan ini, teman-teman harus konsisten. Artinya, ketika teman-teman sudah memilih salah satu jenis lipatan surat yang akan digunakan, teman-teman tidak boleh merubahnya apabila lipatan surat tersebut sudah diaplikasikan. Misalnya seperti ini. Nah, dalam hal ini saya sudah menentukan untuk jenis lipatan surat yang akan saya gunakan yaitu lipatan baku atau standard fold. Nah, kemudian setelah saya melipat surat dengan jenis standard fold atau lipatan baku ini, saya merasa bahwa lipatan surat tersebut tidak sesuai dengan keinginan saya. Kemudian dari lipatan standard fold atau lipatan baku yang sudah saya buat seperti ini, kemudian saya akan melakukan perubahan dengan lipatan baku rendah atau low standard fold. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa lipatan surat standard fold ini dengan lipatan surat low standard fold itu pada dasarnya memiliki perbedaan, di mana untuk lipatan surat dengan jenis low standard fold pada tepi bagian atas kertas itu ukurannya lebih kecil. Sedangkan untuk standard fold, ketiga bagian pada kertas surat yang kita miliki itu mempunyai ukuran yang sama besar. Nah, dengan adanya perubahan dari jenis lipatan surat bentuk baku menjadi jenis lipatan surat baku rendah tadi, mengakibatkan kertas surat yang kita miliki ini mempunyai banyak sekali lipatan, sehingga membuat kertas surat yang kita miliki itu sudah tidak terlihat rapi lagi. Dengan adanya hal ini, teman-teman harus berhati-hati dalam menentukan atau memilih jenis lipatan surat yang akan digunakan. Nah, itulah beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman memilih atau menentukan jenis lipatan surat yang akan digunakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada kesempatan pertama ini saya akan melipat surat yang saya miliki ini menggunakan jenis lipatan surat baku atau yang biasa disebut dengan standard fold.
Nah, pada lipatan baku ini, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa kita akan membagi kertas surat ini menjadi 3 bagian. Nah, caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali, teman-teman tinggal tarik pada tepi kertas pada bagian bawah ini ke atas seperti ini. Kemudian untuk tepi kertas pada bagian atas, teman-teman dapat menariknya ke bawah seperti ini. Nah, sebelum kertas surat ini direkatkan, maka teman-teman harus memastikan terlebih dahulu bahwa ukuran setiap bagian pada kertas surat ini sama besar. Nah, di sini saya akan menyesuaikan ukurannya terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman yakin bahwa kertas surat ini mempunyai ukuran yang sama besar, maka teman-teman dapat merekatkan kertas surat ini seperti ini. Nah, seperti inilah bentuk lipatan surat baku atau yang biasa disebut dengan standard fold, di mana untuk ketiga bagian dalam surat ini mempunyai ukuran yang sama besar seperti ini. Surat yang saya miliki ini dengan jenis lipatan surat baku rendah atau yang biasa disebut dengan low standard fold. Nah, pada lipatan baku rendah ini masih sama dengan lipatan baku tadi, di mana kita akan membagi kertas surat ini menjadi 3 bagian. Bagaimana caranya? Langkah awal yang dapat teman-teman lakukan yaitu menarik tepi kertas pada bagian bawah ke atas seperti ini. Kemudian teman-teman rekatkan terlebih dahulu tepi kertas bawah yang sudah ditarik ke atas tadi. Nah, kemudian untuk tepi kertas pada bagian atas ini, teman-teman dapat melipatnya ke bawah seperti ini. Kemudian rekatkan. Nah, seperti inilah bentuk lipatan surat dengan jenis lipatan baku rendah atau yang biasa disebut dengan low standard fold. Nah, untuk lipatan surat dengan jenis low standard fold ini, ketiga bagian mempunyai ukuran yang berbeda. Untuk kedua bagian, yaitu bagian bawah dan bagian tengah ini, mempunyai ukuran yang sama besar, akan tetapi untuk tepi kertas pada bagian atas ini mempunyai ukuran yang lebih kecil. Kemudian untuk surat ketiga yang saya miliki ini, saya akan melipatnya dengan jenis lipatan akordion atau yang biasa disebut dengan akordion fold. Nah, untuk lipatan akordion ini masih sama dengan kedua lipatan di awal tadi, di mana kita akan membagi kertas surat ini menjadi 3 bagian. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Langkah awal yang dapat teman-teman lakukan yaitu menarik tepi kertas pada bagian bawah ke atas seperti ini. Yang perlu teman-teman ingat bahwa untuk lipatan akordion ini, ketiga bagian kertas surat mempunyai ukuran yang sama besar. Nah, agar memudahkan teman-teman dalam menyesuaikan ukurannya, untuk tepi kertas pada bagian atas yang seharusnya kita lipat ke belakang nanti, kita
lipat ke depan terlebih dahulu, tetapi jangan direkatkan. Nah, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan ukuran kertas agar ketiga bagian tadi mempunyai ukuran yang sama besar. Saya sesuaikan terlebih dahulu ukurannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan menandai untuk tepi kertas pada sisi bagian kanan ini seperti ini, dengan sisi pada bagian kiri kertas seperti ini. Kemudian kita lipat kertas ke belakang seperti ini untuk bagiannya yang atas. Nah, otomatis kertas surat yang kita miliki ini mempunyai ukuran yang sama besar. Kemudian teman-teman dapat merekatkan kertas surat ini. Nah, seperti inilah bentuk lipatan surat akordion atau yang biasa disebut dengan akordion fold, di mana untuk ketiga bagian dalam kertas surat ini mempunyai bagian yang sama besar seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan melipat surat yang saya miliki ini dengan jenis lipatan akordion rendah atau yang biasa disebut dengan low accordion fold. Nah, untuk lipatan akordion rendah ini sama, kita akan membagi kertas surat ini menjadi 3 bagian. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali, teman-teman tinggal tarik tepi kertas pada bagian atas ini ke bawah seperti ini. Kemudian untuk tepi kertas pada bagian atas tadi kita keluarkan seperti ini. Samakan dulu ukurannya antara tepi kertas pada bagian kiri dan kanan. Nah, setelah sama seperti ini, kita dapat merekatkan kertas surat ini seperti ini. Nah, seperti inilah bentuk dari lipatan surat akordion rendah atau yang biasa disebut dengan low accordion. Nah, untuk bentuk lipatan surat akordion rendah ini, kedua bagian atas dan bagian tengah ini mempunyai ukuran yang sama besar, sedangkan untuk tepi kertas pada bagian atas ini mempunyai ukuran yang lebih kecil. Nah, apabila dilihat bentuk surat akordion rendah ini hampir sama dengan bentuk surat baku rendah, yang membedakan adalah untuk bagian tepi kertas bagian atas ini, untuk akordion rendah bagian tepi kertas atas dilipat keluar seperti ini. Untuk jenis surat baku rendah, bagian tepi atas kertas ini dilipat ke dalam seperti ini. Nah, seperti inilah perbedaan antara jenis lipatan surat akordion rendah dengan baku rendah. Kelima yang saya miliki ini, saya akan melipatnya dengan menggunakan lipatan surat jenis paralel double fold. Nah,
Untuk jenis lipatan surat paralel double fold ini, kita akan membagi kertas surat ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Teman-teman dapat menarik sisi kertas surat pada bagian atas ini ke bawah seperti ini. Nah, teman-teman harus memastikan terlebih dahulu bahwa ukuran kertas surat ini sama. Kemudian setelah sama, teman-teman dapat merekatkan kertas surat ini seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman dapat menarik tepi kertas pada bagian yang atas ini ke bawah lagi seperti ini. Samakan dulu ukurannya, kemudian rekatkan. Nah, seperti inilah jenis lipatan surat bentuk paralel double fold, di mana kertas surat yang kita miliki ini akan terbagi menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama besar seperti ini. Kemudian untuk surat yang saya miliki ini, saya akan melipatnya dengan jenis lipatan model Prancis atau yang biasa disebut dengan French fold. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, untuk lipatan model Prancis ini, kita akan membagi kertas menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Langkah awal yang harus teman-teman lakukan yaitu menarik sisi kertas pada bagian atas ini ke bawah. Kemudian teman-teman harus memastikan terlebih dahulu bahwa ukuran kertas ini sama besar. Nah, setelah sama, teman-teman dapat merekatkan kertas surat ini seperti ini. Kemudian, untuk sisi kertas pada bagian kanan ini, kita lipat pada sisi kertas pada bagian kiri. Nah, ini tidak harus kita lipat dari sisi kanan ke kiri, teman-teman juga dapat melipatnya dari sisi kiri ke sisi kanan. Kita pastikan dulu bahwa ukurannya sama, baru kertas surat direkatkan seperti ini. Nah, seperti inilah bentuk lipatan surat model Prancis atau yang biasa disebut dengan French fold, di mana untuk kertas surat yang kita miliki ini akan terbagi menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama besar seperti ini. Nah, kemudian saya akan melipat surat yang saya miliki ini dengan jenis lipatan surat baron atau yang biasa disebut dengan baronial fold. Nah, untuk lipatan baron ini kita akan membagi kertas surat yang kita miliki ini menjadi 6 bagian. Nah, bagaimana caranya? Nah, langkah awal sama seperti lipatan pada sebelumnya tadi, kita akan menarik sisi kertas pada bagian atas ini ke bawah seperti ini. Kita pastikan terlebih dahulu bahwa ukurannya sama, baru kertas surat ini direkatkan. Nah, kemudian untuk sisi kertas pada bagian kiri dan kanan ini kita akan melipatnya ke dalam seperti ini. Nah, dalam hal ini kita juga harus memastikan bahwa ukuran antar bagian nanti akan sama. Di sini saya akan menyamakannya terlebih dahulu. Nah, setelah sama, maka teman-teman dapat merekatkan kertas surat ini seperti ini. Nah, seperti inilah bentuk lipatan surat jenis baron atau yang biasa disebut dengan baronial fold, di mana untuk kertas surat yang kita miliki ini akan terbagi menjadi 6 bagian seperti ini dengan ukuran yang sama besar.
Dan yang terakhir, saya akan melipat surat yang saya miliki ini dengan jenis lipatan tunggal atau yang biasa disebut dengan single fold. Nah, lipatan tunggal ini merupakan lipatan yang sangat mudah sekali diaplikasikan. Di mana untuk lipatan tunggal ini kita akan membagi kertas surat yang kita miliki ini menjadi dua bagian. Nah, bagaimana caranya? Caranya hampir sama, di mana kita akan melipat tepi kertas pada bagian atas ini ke bawah. Nah, seperti ini. Kita pastikan dulu ukurannya sama, baru direkatkan. Nah, sudah jadi. Jadi seperti inilah bentuk dari jenis lipatan surat dengan jenis lipatan tunggal atau single fold. Nah, inilah beberapa bentuk dari jenis-jenis lipatan surat yang sudah saya buat tadi. Di sini ada bentuk baku atau standard fold, kemudian ada bentuk setengah baku atau low standard fold, kemudian ada bentuk akordion, dan ini merupakan bentuk dari akordion rendah atau low akordion. Kemudian ada bentuk paralel double fold. Kemudian ada bentuk model Prancis seperti ini. Kemudian ini ada bentuk lipatan surat baron seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu lipatan single fold atau lipatan tunggal. Di sini saya juga akan memberikan dua contoh jenis lipatan kombinasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan lipatan kombinasi yang biasa digunakan untuk melipat surat izin tidak masuk sekolah dan lipatan kombinasi dengan menggunakan bentuk perpaduan dari lipatan baku rendah atau low standard fold. Nah, yang pertama ini saya akan mempraktikkan jenis lipatan surat yang biasa digunakan untuk melipat surat izin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi kertas surat ini menjadi 6 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Teman-teman dapat menarik sisi kertas pada bagian kanan ini ke sisi kertas pada bagian kiri dengan membentuk segitiga seperti ini. Pastikan dulu ukurannya sama, baru direkatkan. Kemudian direkatkan seperti ini. Nah, akan terbentuk seperti ini. Kemudian untuk sisi kertas pada bagian kiri ini, mohon maaf, pada bagian kanan ini kita akan melipatnya ke sisi kertas pada bagian kiri seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sisi kertas pada bagian atas ini kita akan melipatnya ke bawah seperti ini. Nah, seperti inilah bentuk lipatan surat yang biasa digunakan untuk melipat surat izin tidak masuk sekolah. Di mana kertas surat akan terbagi menjadi 6 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh lipatan kombinasi untuk surat yang saya miliki ini dengan lipatan kombinasi yang menggunakan bentuk baku rendah. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Nah, untuk langkah awal kita akan membagi kertas surat ini menjadi 3 bagian dengan ukuran salah satu sisi lebih kecil dari ukuran kedua sisi. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita akan melipat kertas surat pada bagian bawah ke atas seperti ini dengan ukuran
kita akan melipat kertas surat pada bagian bawah ini ke atas seperti ini. Dan seperti inilah bentuk lipatan surat yang merupakan perpaduan dari bentuk lipatan surat baku rendah atau yang biasa disebut dengan low standard board. Nah, kemudian kertas surat yang kita miliki ini akan terbagi menjadi 3 bagian, di mana untuk ukuran salah satu bagian mempunyai ukuran yang lebih kecil seperti ini. Nah, dalam membuat jenis lipatan sesuai dengan kreasi teman-teman, kita tidak boleh membuat lipatan surat yang rumit sehingga dapat menyulitkan pihak penerima untuk membuka surat yang kita sampaikan tersebut. Nah, mengapa demikian? Apabila kita membuat jenis lipatan surat itu rumit, maka kemungkinan besar akan dapat membuat kertas surat yang kita miliki ini sobek, sehingga pesan yang ada di dalamnya tidak dapat tersampaikan. Nah, sekian video dari saya. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.